المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. لم يذكر الكتاب. Afwan Ustaz, suaranya nggak kedengaran Ustaz. Oh, nah. Alan, كيف؟ موجود؟ Wadih Ustaz, wadih. واضح؟ طيب. نعم، لحظة. الكتاب هناك مشكلة. خلاص. نعم. موجود الكتاب يظهر؟ موجود أستاذ. نعم Ustaz, يظهر. طيب. Nah, terakhir itu kita bahas sampai apa? Udzur yang pertama ya, yaitu apa? Terkait dengan apa? Sakit, ya. Dan kemarin sudah kita jelaskan, ya, bagi yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, ya, baik dikarenakan sakit atau dikarenakan dia sudah tua renta, tidak ada kesanggupan untuk berpuasa. Ya, dan sakit yang juga dia apa? Sifat sakitnya apa? Sifat sakit yang sudah tidak lagi apa? Menurut penelitian para ahlinya itu dokter, tidak diharapkan lagi kesembuhannya apa yang harus mereka lakukan. Ya, sebagai ganti dari apa? Puasa yang ditinggalkan, yaitu membayar fidyah. Itu apa itu fidyah? Itu memberi makan seorang fakir miskin, ya, sebagai ganti apa dari setiap hari yang ditinggalkan. Dan kadar yang perlu dikeluarkan ya dalam fidyah, kalau di sini disebutkan ya 225 kilo, ya, 225 kilogram ya takriban. Ya, walaupun di sini ada penentuan itunya penentuan kadar satu sok itu 225, sebagian ada yang menyebutkan 2,5, dan umumnya kalau di kita 2,5 ya. Ya tidak. 2,5 kilogram. 2,5 ya, 2, kilo ya. 6. Dan itu memang ya, diantara pendapat jumhur, yaitu apa setara dengan apa 3 pon sepertiga. 3 pon sepertiga itu ya, sekitar salah satu atrol wasulus itu sekitar, kalau kilo itu ya 2,5 kilo. Ya, tidak masalah kita ambil yang 2,5, dan itu lebih baik ya, lebih berjaga-jaga, lebih kehati-hatian ya, lebih apa berhati-hati. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah ya. Jadi ketika lebih banyak, lebih berhati-hati, maka itu lebih baik ketimbang apa kurang ya. Nah, dan penentuan masalah miqdar di sini kan apa? Satu fidyahnya berapa? Sebanyak 1.125. Ya, 1.125. Ini kalau satu sonya 2,25. Berarti kalau kita ngambil ya pendapat jumhur yang ini berlaku di tempat kita di umumnya, yaitu 2,5. Berarti kalau setengah sok berapa? 125 ya. 125 gram? Ya, 1.100 berapa?
1.250 ya, Afan. Karena kan satu so-nya 2,5 kilo. Berarti setengah so 1.250 gram. Ya, 1.250 gram kali 2, jadilah satu so yaitu 2,5. Dan penentuan masalah fidyah pun di sini ya dengan nisfu so itu terjadi ya, jadi ada khilaf juga. Ya, ada khilaf juga. Ya, sebagian mazhab Maliki ya dan Syafi'i ya itu fidyah itu cukup 1 mud. Ya, cukup satu mud. Ya. Satu so itu 4 mud. Ya, satu so 4 mud. Ya, satu so berapa? 4 mud. Ya, berarti kalau satu so 2,5 5 kilogram, satu mud berapa menurut Syafi'iyah dan Malikiyah? Berapa? Remisi ngitung. Satu mud 625 gram ya. 600 karena kan 2,5 dibagi 4 berapa? Yaitu dibagi 4 berapa? 600 ya, 2.500 gram kan 1 kilo kan 2,5 kilo berarti 2.500 gram. Ya, 2.500 gram. Berarti 2.500 gram dibagi 4. Dibagi 4 berapa? 625 gram. Berapa? 625 gram. Ini takaran fidyah berupa makanan pokok ya seperti beras ya. Kalau kita ini takaran 625 gram yang ada pada pendapat pada mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Adapun yang nisfu so yang disebutkan di sini ini adalah pendapatnya yang ada di dalam mazhab Hanabilah. Kemudian sebagian lagi ada yang menyebutkan yaitu pendapat Hanafiyah 1 so ya, sebanyak 2,5 kilo. Dan di sini dikuatkan pendapat yaitu Hanabilah ya, dan ini yang pertengahan ya. Kenapa? Ya, dan ini yang lebih yang inti dari di sini ya, para ulama menyebutkan intinya adalah yang bisa mencukupi ya. Yang bisa mencukupi. Makanya sebagian ulama ya mengatakan dengan dikembalikan ke uruf ya. Mana yang mencukupi? Nah, kalau yang mencukupi ya setengah so ya maka setengah so ya. Ya. Kalau misalnya 1 mud ya, menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'i itu sudah mencukupi maka ya itu ya, jadi kadarnya adalah yang dapat mencukupi ya, yang dapat al-kifayah yang dapat mencukupi ya. Dan tentunya ya itu dikembalikan ke masing-masing daerah. Namun ya walau yang lebih kehati-hatian sebagaimana yang disebutkan di buku ini yaitu dengan nisfu so ya, dengan nisfu so yaitu sekitar 1.250. Ya kalau takaran satu so 2,5 kilo berarti 1.250 gram ya. Itu lebih kehati-hatian ya. Ya lebih berhati-hati ya. Lebih baik lebih daripada kurang ya. Karena kalau mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mencukupkan 1 mud itu ya khawatirnya ya akan kurang ya. Nah, jadi lebih berhati-hati adalah ya, pendapat yang pertengahan yaitu ya Hanabilah itu yang menyebutkan nisfu so ya. Ya, dan kehati-hatian ya, sebagaimana dan dalilnya adalah berdasarkan yang disebutkan oleh para ulama dengan faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu. Sampai berbuat kebaikan maka kebaikan tersebut baginya. Jadi kalau lebih itu lebih baik ya, ketimbang kurang. Ya, kalau kurang berarti ya, tidak mencukupi ya, sehingga bisa dikatakan sampai tidak ya,
tidak sah. Nah, ya lebih baik lebih ketimbang kurang. Jadi itu terkait dengan fidyah ya. Nah, berarti kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu uzur yang kedua, yaitu safar. Ya, safar. Nah, manil qari, siapa yang baca? Insyaallah ana Ustaz. Pak Suherman. Masyaallah. Tafadhol. Kefalut Pak Suherman. Baru pulang dari rumah sakit Ustaz. Nah. Iya, katanya antum sakit. Sekarang gimana? Sudah sehat atau masih kurang enak Ya, badan? pemulihan lah Ustaz. Pemulihan ya. Syafaatullah syifa. Penyumbatan. Mohon doanya karena ini sudah 3 kali Ustaz. Kenapa? Penyumbatan di kepala. Penyumbatan. Berarti berobat jalan atau gimana antum? Atau di rumah sakit? Di rumah sakit itu keluar. Sekarang jaga supaya jangan sampai terjadi yang keempat. Ya. Ya, coba berarti bekam, Mbak. Coba bekam belum, Mbak? Lagi. Iya, mungkin lagi mikir juga caranya bagaimana gitu. Nah, ya mungkin diantaranya kalau penyumbatan ya diantaranya bekam ya. Karena terapis bekam juga sama juga punggung. Coba nanti dicari bawa daerah mana, nanti saya cariin terapis daerah sana gitu. Bekam atau tutup punggung itu insya Allah banyak manfaatnya, Pak. Insya Allah ya. Iya, nanti WA aja ntar dari mana ntar coba nantiin. Di dekat rumah Ana juga ada di sini. Oh iya boleh tuh sih, Pak. Ini udah tiga kali jarak 4 tahun lah kira-kira. Bisa terjadi lagi sih, selalu bisa terjadi. Tapi maksudnya ada ini kan saran-saran dari dokter untuk menghindari hal tersebut. Yang menjaga makanan, olahraga, itu saja. Kemudian kalau ada penyakit bawaan disembuhkan. Tapi makanan biasanya tidak terkontrol. Gitu ya. Itu ya berarti ya diusahakan Yang untuk yang muda-muda ya, karena kalau yang sudah tua kan pembuluhnya pasti gas. Kalau yang muda-muda diharapkan makanan sudah mulai dijaga dari sekarang. Iya. Nah, iya. Ya. Jadi karena dia poros darahnya dari membawa kotoran, itu yang menyumbat. Nah, di antara pengobatan yang paling terbaik adalah penjagaan ya, Pak Andik ya. Menjaga hal-hal ini. Ya, karena sampaikan ini hanya mengingatkan kepada yang masih muda supaya kalau anak kan serangannya istilahnya stroke ringan sebelum levelnya di bawah stroke lah. Itu hanya sebentar, kira-kira sekian jam hilang. Gitu. Hilang ini dan hilang ingatan jangka pendek itu. Tidak sadar seperti itu, Pak Suherman? Bukan tidak sadar, misalnya Ustadz pergi ke satu ruangan, kembali lagi ke ruangan itu tidak tahu gitu. Nggak sadar kalau sudah melakukan perbuatan tersebut gitu. Ada beberapa perbuatan yang memorinya dekat itu kita tidak ingat. Seperti itu. Seperti kalau dulu kejadiannya yang saya ingat, kita baca Quran misalnya. Surat yang sudah hafal, suruh ngulang lagi nggak bisa itu. Oh gitu, padahal sudah dihafal sebelumnya ya. Sudah dihafal. Karena itu ya. Bukan lupa, karena memang seolah-olah itu belum dibaca gitu. Oke. Nah, siapa kalau syafa'ana juga terus koma ya, Pak Suherman. Semoga Allah segera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Qala musanifu hafidhahullah yang saja. Qala al-musannifuna, dia jamak. Banyak penulis buku ini jamaah nukhbatun minal ulama, kumpulan ulama, jadi mungkin bisa kita bentuk jamak. Qala al-musannifuna, jamak mudzakkar. Qala al-musannifuna hafidhahullah, hafidhahumullah, hafidhahumullah. Mumtaz. Karena jamak ya. Karena jamak. Kalau hafidhahullah kan kalau orangnya
satu orang yang kita doakan. Tapi kalau banyak berarti hafidhahum humullah. Nah, Tayyib. Afwan. Asani asafaru fi bahaya. Fayubahu. Ini fiil mudhari bentuk majhul. Fayubahu. Ini Fayul fa. Yang saat ini dua kata, satu huruf fa, yang satunya fiil yubah. Fayubahu fayubahul musafiru lil. musafirul Di sini apa? Lam. Ada al musafir kemudian didahului oleh huruf jar lam li. Lil musafir. oh ya fayubahul lil musafiril Ya. fa al-fatoru ya Al fitru. al-fitru fi Ramadana wa yajibu alaihi qado'a Qada'u. qado'u di qauluhu ta'ala Li faman qaulihi. kana di qaulihi ta'ala faman kana minkum maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Nah. Wa qaulihi ta'ala faman syahida minkum musyahra falyasum. Waman kana maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Nah. Cukup. Cukup dulu. Kita jadi asani uzur yang kedua yang membolehkan seseorang untuk berbuka tidak berpuasa adalah as-safar. Itu apa? Safar. Itu safar, safar ya. Dalam bahasa kita safar apa? Berpergian jauh. Ya, perjalanan, berpergian jauh. Ya. Makanya dikatakan musafir itu kalau dalam bahasa Indonesia musafir. Apa itu musafir? Ini dalam kamus bahasa Indonesia ya. Musafir itu apa? Orang yang berpergian meninggalkan negerinya selama 3 hari atau lebih. Pengembara. Kalau orang bahasa Sunda orang minta-minta Ustaz. Orang yang apa? Minta-minta. Apa itu? Musafir. Kalau bahasa Sunda. Musafir itu orang yang gitu. Hanya musafir pandang itu orang rahmat. Ada jadi, musafir, kita ada orang minta-minta. Gitu. Nah, jadi kalau ada pun di sini kalau bahasa yang bahasa Indonesianya KPBI menurut KPBI yang sudah disempurnakan makna dari musafir itu apa? Orang yang berpergian meninggalkan negerinya selama 3 hari atau lebih. Nah, jadi apa? Intinya perjalanan jauh, perjalanan melakukan perjalanan yang jauh. Makanya kalau secara uruf kalau kita nggak ada penentuan ya. Nah, dari maksudnya di kita secara uruf kita ketika dikatakan safar ada nggak penentuan? Dia harus apa? Misalnya berapa kilo atau tidak? Tidak ada ya. Tidak ada kalau di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya tidak ada dobit tadi. Paling yang disebutkan dalam KBBI itu apa? Dikatakan dia musafir safar melakukan safar itu apa? Kalau dia berpergian meninggalkan negerinya selama 3 hari atau lebih. Mungkin di sini urufnya berdasarkan bahasa Indonesia makna dari musafir itu apa? Perjalanannya sampai melampaui seberang negeri. Selama 3 hari atau lebih. Ini uruf yang menyatukan itu bahasa Indonesia yang setelah disempurnakan. Jadi karena ini ada kaitannya dengan nanti permasalahan ini masalah khilaf. Jadi fayubahul lil musafiri al-fitru fi Ramadan. Jadi diperbolehkan bagi orang yang bersafar musafir itu untuk al-fitru berbuka, tidak berpuasa fi Ramadan pada bulan Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qada, dan wajib baginya untuk mengqada mengganti puasa yang ditinggalkan ketika dia bersafar.
Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit ya, atau sedang berada dalam perjalanan ya, dan dia tidak berpuasa ya, maka wajib baginya untuk mengganti hari-hari yang ditinggalkan di waktu-waktu yang lain. Wa qaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ya, pada surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum asyhra falyasum. Ya, barang siapa yang di antara kalian yang hadir ya pada bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan ya, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa di antara kalian yang sakit dan berada sedang dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib baginya untuk mengganti dari hari-hari yang ditinggalkan di waktu-waktu yang lain. Nah, Wasil Pak Suherman. Wa qaulahu sallallahu alaihi wasallam liman sa'aluhu anisyami Liman fi sa'alahu. safari. Liman sa'alaha ya Ustaz. Nah, liman sa'alahu. Liman sa'alahu anisyami fi safari. Nah. Insya'at. In syi'ta. In syi'ta. Nah. Fasum. Fasum. Nah. Wa in syi'ta faftur. Fa'aftir. Fa'aftur. Fa'aftir. Fa'aftir. Nah. Wa kharaja. Wa kharaja ilal makata ya. Nah. Wa kharaja ilal makata so iman fi Ramadana falama balagol kadid balagol kadida Nah. aftoro fa aftoronas. Nah, masa. Taib, ya hasbuk, awal cukup dulu. Dan dalil lain ya, dan ini ya dalam sunnah ya, dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan di antara dalam diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya, Al-Imam Muslim, kemudian Al-Imam An-Nasa'i pula, dan selainnya ya dari Aisyah ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ya, liman sa'alahu ya, ketika ada orang yang bertanya kepadanya anisyam, terkait dengan siam, fis safar ya, pada waktu bersafar ya, yaitu beliau bersabda, in syi'ta fasum ya, apabila kamu mau maka berpuasalah ya, wa in syi'ta fa'aftir, dan jika kamu mau ya maka berbukalah ya, jadi pilihan ya, ya, kalau seorang dalam bersafar boleh baginya untuk berpuasa ya, boleh juga berbuka ya. Jadi safar termasuk di antara hal yang membolehkan untuk seseorang berbuka. Dan begitu pula yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas ya, bahwasanya kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya menuju Mekah ya, pergi menuju Mekah sha'iman, dalam keadaan berpuasa ya, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Falamma balagal kadid aftara, dan tatkala beliau telah sampai di sebuah tempat yang namanya Al-Kadid, aftara, maka beliau berbuka. Fa'aftaron nasu, maka para sahabat yang ikut pergi bersama beliau ya, bersafar ketika itu juga ikut berbuka ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuka. Dan hadis ini ya, yang terakhir ini adalah hadis yang tegas menjelaskan bahwasanya bolehnya berbuka, tidak berpuasa bagi orang yang bersafar sekalipun ya sudah masuk waktu siang ya, asalnya sudah berpuasa kemudian berbuka, menunjukkan boleh ya. Kenapa? Karena di sana ada
terjadi khilaf ya, ada yang menyebutkan bahwasanya apa? Bolehnya berbuka tidak berpuasa apabila safarnya sudah dimulai sebelum terbitnya apa fajar ya. Ya. Jadi kalau sudah masuk terbit fajar ya, maka harus dilanjutkan puasanya, tidak boleh berbuka. Dan ini pendapatnya apa? Madhab apa namanya? Hanafiyah dan Malikiyah ya. Dan pendapat yang mu'tamad dari madhab Syafi'iyah. Ya, bahwasanya mereka mengatakan kalau seseorang ya apa bersafar ya sebelum fajar maka boleh berbuka. Tapi kalau sudah masuk waktu fajar atau misalnya di siang hari maka tidak boleh berbuka, harus dilanjutkan puasanya. Ya, namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah ya, berdasarkan apa? Hadis ini ya. Ya, menunjukkan hadis ini ya bolehnya apa? Berbuka sekalipun apa sudah masuk waktu siang, sudah diawali dengan berpuasa. Dan ini adalah pendapatnya apa Hanabilah ya, madhab Hambali dan sebagian dari madhab ya para ulama Syafi'iyah, sebagian dari apa para ulama boleh ya berbuka sekalipun sudah pada waktu siang hari ya, sudah diawali dengan puasa, maka tetap boleh berbuka. Dan diantara dalil lainnya adalah keumuman ya ayat ya faman kana minkum maridan aw ala safarin ya. Safar nakirah fi siyaqi syart, pada konteks kalimat bersyarat menunjukkan apa? Umum ya, apakah safarnya itu apa sebelum waktu fajar atau setelah waktu fajar ya, pada waktu siang, maka boleh berbuka. Taib. Jadi mungkin ini ya sebagian yang bisa kita baca, insya Allah selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.